Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini, kita bakal ngebahas sesuatu yang bener-bener esensial buat kamu yang lagi siap-siap ke Tanah Suci atau yang sekedar pengen mendalami hukum Islam. Kita akan ngupas tuntas sebuah kajian luar biasa dari saudara Muhammad Syaleh dengan nomor induk mahasiswa 231259110 tentang bab muharamat haji dan umroh. Nah, ini tuh bukan sekedar ngapalin daftar larangan ya. Kita bakal ngeliat topik ini dari 3 sudut pandang cendekiawan yang super menarik buat paham gimana sih aturan-aturan ini sebenarnya menjaga kesucian ibadah kita. Yuk kita mulai. Oke, kita langsung masuk aja ya. Gini, pas seseorang pakai kain ihram, mereka tuh bukan cuma sekedar ganti baju. Enggak sama sekali. Mereka lagi masuk ke satu keadaan spiritual yang benar-benar murni. Esensinya tuh jelas banget. Ihram menuntut kesederhanaan dan narik kita jauh-jauh dari yang namanya kemewahan. Jadi, aturan-aturan yang ada tuh bukan batasan yang dibuat tanpa alasan loh. Justru, ini tuh instrumen buat ngelepasin kita dari segala distraksi duniawi. Biar fokus kita benar-benar 100% cuma buat Sang Pencipta. Biar gampang ngikutinnya, ini nih 3 poin utama yang bakal kita bahas. Pertama, kita bakal dengerin pandangan Syekh Arsyad Al-Banjari. Terus, kita geser ke nuansa perbedaan dari 4 mazhab utama, dan terakhir, kita lihat gimana penerapan fikih kontemporernya. Masuk ke poin pertama kita, pandangan Syekh Arsyad Al-Banjari tentang fondasi kesederhanaan. Jadi, Syekh Arsyad Al-Banjari itu ngerangkum ada 7 larangan umum yang benar-benar krusial selama ihram. Pertama, nggak boleh pakai wangi-wangian atau parfum. Terus yang kedua dan ketiga, kita nggak boleh tuh memotong rambut, bulu badan, ataupun kuku. Ini buat ngejaga kondisi fisik bawaan kita. Keempat, dilarang berburu hewan darat. Ini ngajarin kita soal kasih sayang ke makhluk hidup di Tanah Suci ya. Terus, kelima dan keenam, nggak boleh berhubungan suami istri, dan nggak boleh juga melakukan atau memfasilitasi pernikahan. Terakhir yang ketujuh, pastinya dilarang berkata kotor, berantem, atau berbuat maksiat. Inti dari semua ini, ya untuk menyucikan diri kita secara total. Simple, tapi dalam banget kan? Nah, ini yang juga menarik banget. Selain aturan umum yang tadi, ada larangan yang spesifik buat laki-laki dan perempuan. Buat laki-laki, aturannya ketat. Nggak boleh pakai pakaian berjahit yang membentuk tubuh, dan nggak boleh nutup kepala pakai peci atau topi. Terus buat perempuan gimana? Mereka dilarang menutup wajah pakai cadar, dan dilarang juga pakai sarung tangan. Dari sini kita bisa lihat betapa cantiknya hukum Islam mengakomodasi perbedaan gender ini. Tapi tetap, prinsip kesederhanaan mutlaknya nggak hilang sama sekali. Oke, kita lanjut ke bagian kedua nih. Nuansa dari 4 mazhab utama, di mana ada konsensus dan juga perbedaan-perbedaan halus di dalamnya. Sekarang, yang benar-benar menarik dari perbandingan mazhab ini adalah, walaupun mazhab Syafi'i, Hanbali, Hanafi, dan Maliki itu semuanya sepakat soal aturan intinya, misalnya nikah saat ihram itu nggak sah, tapi cara mereka nerapin penalti atau denda itu punya nuansa yang beda-beda. Contoh nih, mazhab Syafi'i itu ketat banget soal fidyah atau denda kalau pelanggaran kayak pakai parfum itu dilakuin dengan sengaja. Beda lagi sama mazhab Hanafi yang ngasih penekanan super kuat soal larangan nutup kepala buat laki-laki. Jadi masing-masing mazhab ngasih panduan yang terstruktur disesuaikan dengan kondisi jamaahnya. Kalau kita perhatiin lebih dekat ke mazhab Hanbali, ada satu ketegasan yang stand out banget. Mereka nekenin kalau sampai ada yang melakukan hubungan suami istri sebelum tahalul awal, yaitu fase pelepasan ihram yang pertama, itu bakal ngebatalin ibadah hajinya secara mutlak. Bayangin. Ini nunjukin seberapa sakralnya janji ihram itu. Ini bukan cuma soal bayar denda, teman-teman. Ini soal sah atau enggaknya ibadah puncak yang mungkin aja cuma bisa kita lakuin sekali seumur hidup. Nggak main-main kan? Tapi di sisi lain, coba kita lihat pendekatan praktis dari mazhab Maliki. Ingat kan aturan sebelumnya yang larang perempuan pakai cadar? Nah, mazhab Maliki ini ngasih semacam pengecualian. Kalau seorang perempuan ada di situasi yang rawan banget timbul fitnah atau bahaya, dia malah diperbolehkan buat nutup wajahnya. Menurutku ini contoh yang luar biasa ya, gimana sebuah konsensus klasik itu tetap ngasih ruang fleksibilitas buat ngelindungin keamanan dan kehormatan individu pas lagi di lapangan. Nah, kita bergeser ke poin terakhir nih. Penerapan fikih kontemporer, alias gimana aturan-aturan kuno tadi diaplikasikan di dunia modern. Gimana sih aturan klasik itu diterjemahin ke realitas jamaah laki-laki zaman sekarang? Pertama, say goodbye dulu sama sepatu kets atau pantofel yang nutupin tumit. Pakailah sandal. Kedua, ini nih kebiasaan refleks yang sering banget kita lakuin. Habis mandi, otomatis naruh handuk di atas kepala. Pas ihram, itu dilarang keras teman-teman. Sama juga halnya kayak iseng naruh sapu tangan di atas kepala buat neduh dari panas matahari. Itu nggak boleh. Dan yang ketiga, ini penting banget dari sisi medis. Nempelin perban di kepala itu juga dihitung sebagai larangan menutup kepala loh.
Dan ini ada satu detail yang sering banget bikin orang kaget. Larangan memotong rambut itu bukan cuma soal pakai gunting atau alat cukur aja ya. Di fikih kontemporer, sekedar nyisir rambut pakai jari-jari tangan kamu sendiri aja bisa jadi pelanggaran, apalagi kalau dikhawatirkan ada rambut yang rontok. Dedikasi buat nggak misahin satu helai rambut pun ini benar-benar nguji kesadaran penuh kita selama ibadah. Jadi, poin krusialnya ada di angka 1. Kenapa 1? Karena buat ngebangun kedisiplinan tingkat tinggi, motong satu buah kuku aja, entah itu di jari tangan atau jari kaki, itu udah cukup buat dihitung langgar aturan ihram. Dan kalau udah ngelanggar, ya kamu langsung wajib nanggung konsekuensinya. Nggak ada tuh alasan, ya kan cuma kuku kecil. Nah, konsekuensi yang aku sebutin barusan itu namanya dam. Dam ini tuh penalti atau denda wajib yang harus dibayar kalau kita ngelanggar larangan ihram tertentu. Entah itu nggak sengaja karena kebutuhan mendesak, atau ya apalagi kalau disengaja. Bayarnya gimana? Bisa macam-macam, mulai dari nyembelih hewan, puasa, sampai ngasih makan orang miskin. Ini tuh semacam mekanisme penebusan, biar ibadah haji atau umrah kita tetap utuh nilainya. Wah, kita udah ngelewatin banyak banget detail yang luar biasa hari ini ya. Mulai dari pemikiran jernih Syekh Arsyad Al-Banjari, bedah nuansa 4 mazhab, sampai ngeliat gimana hidupnya aturan ini di fikih kontemporer masa kini. Tapi ujung-ujungnya, semua kerumitan ini bermuara ke satu pertanyaan reflektif yang dalam banget. Udah siapkah kita benar-benar ngelepasin segala kenyamanan dan kemewahan duniawi demi ngejar kemurnian ibadah sejati di hadapan Tuhan? Sesuatu yang benar-benar patut kita renungin bersama ya. Teruslah menggali, teruslah belajar, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya.